Pernah melihat meme seperti ini, dan seperti ini? Kita bisa memahami kalau maksudnya ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak ditunjukin. Ini mirip dengan konsep Freud tentang pikiran manusia. Bukan hanya mirip, Freud justru menggunakan iceberg atau gunung es yang sama seperti di meme untuk menjelaskan teorinya. Sigmund Freud percaya bahwa pikiran manusia itu seperti gunung es, yang terlihat di permukaan cuma sebagian kecil, sementara bagian terbesar tersembunyi di bawah laut. Gunung es ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious mind. Conscious mind, atau kesadaran, atau pikiran yang sadar, adalah bagian dari pikiran kita yang langsung kita sadari setiap saat. Iya dong. Misalnya sadar kalau kamu sedang menonton video ini. Sadar kalau tangan kamu sedang memegang HP. Sadar kalau kamu lagi mikirin makan siang. Atau sadar kalau negara ini sedang tidak baik-baik. Intinya, semua yang kita tahu sedang kita lakukan secara sadar saat ini. Di dalam kesadaran, terdapat pikiran, perasaan, dan persepsi yang langsung bisa kita akses. Fungsinya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan secara sadar. Selain itu, pikiran sadar sering berubah-ubah tergantung pada fokus dan lingkungan sekitar. Contohnya, kamu sadar kalau sekarang lagi haus, terus ya udah langsung ambil minum aja. Atau kalau kamu tahu video ini bagus banget ya, langsung kamu pencet lah. Kamu juga ingat kalau ternyata kamu hari ini harus kuliah. Tapi, ya pikiran sadar ini cuma di puncak gunung es yang paling atas. Masih ada hal-hal yang tersembunyi di bagian bawah di gunung es. Preconscious mind, atau prakesadaran, adalah gudang penyimpanan informasi yang tidak selalu kita pikirkan, tapi bisa kita ingat kapan saja kalau diperlukan. Ini tuh seperti lemari arsip yang isinya nggak selalu kita lihat, tapi bisa kita buka kapan aja. Preconscious berisi ingatan dan pengalaman yang belum terlupakan, dan bisa ditarik ke dalam pikiran sadar kalau diperlukan. Kadang muncul dalam bentuk kayak, iya, gue ingat. Misalnya, kita nggak ingat nama teman kita waktu SD, tapi pas lihat fotonya, kamu langsung ingat. Biasanya nomor telepon sih, kita nggak berusaha ingat. Tapi kalau ada yang nanyain, kita bisa tuh langsung ingat. Coba deh sebutin nomor telepon kalian di komen. Bisa juga kayak nama-nama negara atau orang-orang terkenal, macam pemain bola, yang udah kesimpan aja di otak. Yang nanti kalau ada mancing, bisa tuh kita sebutin. Nicholas Jackson. Preconscious ini penting, karena bantu kita menyimpan informasi tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Tapi, tetap bisa kita keluarin kalau dibutuhkan. Dan topik yang paling penting sebenarnya adalah ini, unconscious mind, atau pikiran bawah sadar, atau ketidaksadaran. Ini bagian terdalam yang nyimpan semua repressed memories, trauma, fears, dan instinctual drive yang kita sendiri nggak sadar. Kadang, unconscious mind ini muncul lewat mimpi, keceplosan ngomong alias Freudian slip, atau emotional reactions yang kita sendiri nggak ngerti kenapa muncul. Misalnya, ada orang yang selalu ngerasa insecure dalam hubungan, padahal dia sendiri nggak sadar kalau ini karena childhood trauma, atau trauma masa kecilnya. Atau kita tiba-tiba kesel banget sama seseorang tanpa tahu sebabnya. Nah, bisa jadi jawabannya ada di unconscious mind kita. Jadi, kalau kita pikirin lagi, ternyata otak kita ini nggak sesimpel yang kelihatan. Kayak gunung es, ada bagian yang kita sadari, ada yang bisa kita akses kalau perlu, dan ada yang diam-diam mengatur, padahal bukan donatur. Dan ada yang diam-diam mengatur banyak hal dalam hidup kita tanpa kita sadari. Itu si unconscious mind tadi. Freud percaya kalau banyak keputusan, perasaan, bahkan kebiasaan kita sebenarnya dikendalikan sama bagian yang tersembunyi ini. Mimpi, keceplosan ngomong, atau perasaan yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi itu efek dari unconscious mind yang nyoba ngasih tahu sesuatu sama kita. Jadi, mungkin ada baiknya kita lebih peka sama diri sendiri. Kenapa kita takut sesuatu? Kenapa kita sering ngalamin hal yang sama berulang-ulang? Mungkin jawabannya ada di dalam sana, di bawah permukaan yang belum kita sadari. Yang jelas, pikiran kita ini keren banget. Dan makin kita kenal, makin kita bisa paham diri sendiri. Kelas, dan orang lain.